Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita belum belajar secara tatap muka. Ibu ingatkan kembali bagaimana kondisi saat ini walaupun kalian sudah melaksanakan vaksin, kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan di sekitar kalian ya. Jadi jangan kasih kendor. Oke, kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini membahas tentang bab 2, yaitu tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa Hindu-Buddha. Sebelum masuk ke bab 2 ini, Ibu akan merefresh pembelajaran kalian sebelumnya yang berhubungan dengan pembelajaran bab 2 ini. Yang mana yaitu tentang sistem kepercayaan pada masa praaksara. Sistem kepercayaan pada masa praaksara ini telah kalian pelajari pada materi sebelumnya dan juga kalian sudah mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas semangat dan effort kerjanya. Terima kasih juga kalian sudah bisa mengumpulkan tepat waktu dan terima kasih juga kalian untuk bisa tetap berusaha mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Baik, untuk pembelajaran ini kita akan belajar sama seperti materi sebelumnya melalui YouTube dan melalui Google Classroom serta Google Form yang akan Ibu berikan. Baik, sebelum kita mempelajari materinya, kita coba untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya tujuan pembelajaran pada bab 2 ini. Yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa menganalisa bagaimana pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Yang kedua, kalian mampu untuk mengenali kerajaan-kerajaan yang ada di masa Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, bagaimana mendeskripsikan perdagangan dan pelayaran pada masa itu. Dan yang keempat adalah bagaimana proses akulturasi dari kebudayaan Nusantara yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Oke, kita lanjut ke peta konsep. Peta konsep bisa kalian juga lihat di buku pelajaran kalian, di buku cetak atau buku online yang sudah kalian miliki. Kita lihat tentang peta konsep di bab 2 ini, di mana penguasa, pedagang ataupun pujangga pada masa klasik yaitu pada masa Hindu-Buddha itu sangat-sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan yang ada di Nusantara pada masa itu. Di antaranya adalah bagaimana proses atau akulturasi dari budaya yang sudah lama dipengaruhi oleh budaya baru berupa pengaruh dari Hindu-Buddha di bidang pertama seni rupa atau seni ukir, yang kedua seni bangunan, yang ketiga itu ada pemerintahan, dari segi pemerintahan, kemudian dari segi sistem kepercayaannya. Jadi hal-hal semacam itu juga akan dibahas pada bab ini. Dan lagi kita juga harus mempelajari beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mendapatkan pengaruh dari Hindu-Buddha. Di antaranya adalah yang pertama itu ada kerajaan tertua Hindu-Buddha di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Singosari, Majapahit, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di bab ini ke depannya. Nah, jika kalian melihat gambar ini yang seperti Ibu lihatkan ini, apa yang muncul di benak kalian? Tentunya kalian sudah sangat tidak asing dengan gambar yang Ibu perlihatkan ini. Ini adalah gambar Candi Prambanan. Dan juga ini juga ada Candi Borobudur. Jadi candi-candi ini merupakan situs sejarah atau peninggalan sejarah dari Hindu-Buddha yang masih sampai sekarang bisa kalian lihat atau kalian saksikan, yaitu di mana kerajaan-kerajaan di masa itu membuat bangunan, membuat suatu situs itu yang luar biasa megahnya. Dan juga Candi Borobudur ini pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, Ibu harap kalian adalah generasi muda yang bangga terhadap
kondisi ini, di mana bangunan-bangunan atau candi-candi ini, situs sejarah ini masih bisa kalian saksikan sampai sekarang dan bisa juga kalian pelajari. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita bahwa pemerintah telah menjaga, telah merawat dengan baik situs sejarah ini sehingga sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Tentunya muncul di benak kalian bagaimana Hindu-Buddha sampai bisa ada di Nusantara. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa bagaimana budaya Hindu bisa sampai ke Nusantara hingga sampai sekarang. Yang pertama adalah melalui saluran perdagangan. Saluran perdagangan ini adalah saluran yang sangat penting. Dianggap bahwa dengan proses perdagangan melalui laut atau pelayaran itu berpengaruh besar terhadap pengaruh budaya Hindu-Buddha Nusantara. Para pedagang dari India, dari Cina itu datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Nah, di sana juga selain berdagang juga terjadi interaksi sosial, interaksi budaya, sehingga muncul suatu yang namanya akulturasi, yaitu di mana budaya yang sudah ada itu dipengaruhi oleh budaya baru, sehingga terbentuklah suatu budaya yang baru di sekitar mereka, masyarakat pada masa itu. Dan yang kedua adalah dari saluran penguasa. Bagaimana saluran penguasa ini sangat berpengaruh terhadap para masyarakat yang hidup pada saat itu. Para pemimpin desa atau ketua desa di situ memiliki peran besar pada saat mereka telah memeluk agama Hindu-Buddha, dan kemudian masyarakat di sekitar mereka itu juga ikut memeluk agama Hindu-Buddha, sehingga muncul budaya-budaya yang baru dari budaya yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah dari saluran pujangga. Para pujangga atau para sastrawan ini memperlihatkan atau membuat suatu karya sastra yang luar biasa, megah, indah, sehingga para masyarakat sangat kagum dan ingin mempelajari bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu bisa mereka pelajari. Selain saluran yang sudah kita pelajari tadi, ada juga beberapa teori yang menyatakan bagaimana budaya Hindu-Buddha itu bisa sampai ke Nusantara. Yaitu yang pertama, yaitu teori ksatria. Teori ksatria menyatakan bahwa yang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara itu adalah para satria, para prajurit, para tentara yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama atau memberikan pemahaman tentang budaya Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua ada teori Waisya. Nah, sudah kita pelajari bahwa di depan tadi para pedagang itu mempunyai andil yang besar dalam mempengaruhi atau memberi perubahan-perubahan di masyarakat pada masa itu. Jadi teori Waisya ini menyatakan bahwa yang membawa pengaruh Hindu-Buddha itu adalah para pedagang. Di sini selain mereka berdagang seperti yang ceritakan tadi di awal, itu mereka juga memberikan berinteraksi dengan para masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat tersebut tertarik untuk mempelajari budaya-budaya mereka. Dan yang ketiga adalah teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini menyatakan bahwa yang membawa pengaruh Hindu-Buddha itu adalah para pemuka agama. Nah, itu ya. Jadi mereka sengaja datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Dan yang ketiga adalah teori arus balik. Teori arus balik ini seperti apa? Teori arus balik ini menyatakan bahwa bagaimana masyarakat pada masa itu tertarik untuk belajar dan mendalami budaya Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha, sehingga mereka belajar ke tempat asal di mana agama tersebut ada. Jadi begitu mereka sudah belajar, mereka datang kembali ke Nusantara, kemudian mereka memberikan informasi atau mengajari masyarakat-masyarakat pada masa itu. Jadi sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kita akan lanjutkan lagi di pelajaran selanjutnya, dan tugas-tugas yang akan Ibu berikan adalah
ada nanti di Google Classroom akan Ibu cantumkan. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat ya anak-anak, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.